saya pengen membagikan satu prinsip tentang bagaimana hubungan antara penyembahan dengan liturgi di dalam gereja. Kalau kita berbicara liturgi kan seringkali kesannya terlalu kaku begitu ya. Dan mungkin dalam pandangan kita liturgi itu berkaitan dengan gereja-gereja kuno begitu ya, yang mungkin nyanyiannya pakai buku nyanyian begitu ya, kidung jemaat dan sebagainya. Tetapi liturgi bukan dalam pengertian seperti itu kalau nanti kita lihat. Dan itu sesuatu yang sudah mengalami pergeseran dari makna yang dimaksud begitu. Bahkan pemahaman tentang penyembahan itu sendiri juga seringkali berbeda dalam pemahaman kita dan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Maka penting untuk kita pelajari bersama-sama. Kita juga perlu paham bahwa pemahaman tentang tata ibadah itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita rancang sendiri ya. Nah, ini juga memang perjalanan kita dalam beribadah, atau terutama kita kalangan Pentakosta karismatik ini, seringkali kan kita mengatur sendiri ya pola ibadah begitu yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Tetapi ini bukan sesuatu yang main-main ketika misalnya pada zaman Martin Luther, reformasi gereja. Itu sebabnya kita lihat misalnya gereja-gereja Protestan zaman dulu, gereja-gereja sub masih di daerah-daerah, itu di atasnya kan bukan salib tapi ayam kan bentuknya kan, ada di lonceng itu kan ayam ya. Nah itu sebenarnya simbol dari reformasi, simbol dari pergantian di mana gereja mengadakan satu perubahan yang tidak lagi mengarah pada tradisi gereja Katolik tapi mengarah pada prinsip-prinsip yang diubah reformasi. Nah itu juga bahkan sampai di dalam tata liturginya. Jadi misalnya di dalam mereka menata panggung, menata podium atau menata mimbar khotbah itu tuh berbeda ya. Bahkan sampai di misalnya pelayanan perjamuan kudus itu juga penggambaran ada pemaknaan teologis yang disampaikan. Kalau di dalam tradisi Katolik itu menggambarkan bahwa pastor itu dia bertindak sebagai imam yang menjadi perantara. Tetapi di dalam tradisi gereja-gereja reformasi itu memberikan penggambaran bahwa tidak ada lagi batasan dan bahkan kita menariknya gereja-gereja Pentakosta. Itu kita lihat kan kalau misalnya kemarin kita perjamuan ada Pak Joshua didampingi oleh dua liturgos kalau dalam bahasa ibadahnya tuh untuk melayani jemaat ya. Bahkan Kristus seperti seolah-olah Kristus seperti menghampiri jemaat di dalam perjamuan yang kita terima. Ya, itu punya makna teologis yang sangat dalam, rekan-rekan. Jadi, saya membaca atau mempelajari tentang liturgi itu bukan sekedar sesuatu yang kita lakukan setiap minggu dengan pola yang sama, dengan rutinitas yang sama, dan kita pulang dan selesai. Tidak ya. Jadi, ada perenungan-perenungan yang mendalam, bahkan dari tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam tata ibadah itu sendiri. Nah, itu sebabnya kita perlu belajar tentang bagaimana penyembahan dalam kaitannya dengan liturgi di dalam gereja. Permasalahan eklesiologi ini masalah gereja, pemahaman tentang gereja yang melanda kaum Injili itu kalangan kita ya, tidak dapat dipisahkan dari masalah ibadah. Keduanya saling terkait secara integral, secara bersamaan. Kesalahan di dalam yang satu menyebabkan kesalahan di dalam yang lain. Maksudnya begini, pemahaman kita tentang gereja itu berkaitan dengan praktik kita di dalam ibadah. Jadi kalau ada satu yang salah, itu juga akan mempengaruhi yang lain. Nah, misalnya gereja hanyalah hasil dari keputusan manusia untuk berkumpul bersama dengan cara tertentu untuk memajukan suatu tujuan praktis, seperti keselamatan jiwa-jiwa, maka ibadah kemungkinan besar akan dipahami sebagai sebuah konstruksi manusia untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kalau misalnya kita pahami bahwa satu ibadah itu hanya semacam ritual dengan tujuan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang kita ciptakan begitu ya, maka itu hanya berkaitan dengan tujuan-tujuan yang kita buat sendiri untuk memperindah satu ibadah gitu ya. Nah, konsep ibadah yang pragmatis ini mendasari banyak hal yang disebut sebagai perang ibadah antara kaum tradisional dan kaum inovator di dalam gereja masa kini. Seringkali struktur ibadah diubah tanpa banyak memikirkan konsekuensi teologis. Ini yang tadi saya bilang ya, pemahaman teologis itu perlu ada. Apa yang paling utama dalam pemikiran inovator, para inovator adalah apakah ibadah tersebut relevan bagi orang-orang modern, apakah ibadah tersebut memenuhi kebutuhan mereka, apakah ibadah tersebut dapat menarik dan mempertahankan jemaat. Jadi secara tidak langsung, sebenarnya kita sementara membuat satu konsepsi ibadah,
dengan tujuan-tujuan pragmatis saja, agar jemaat betah di dalam gereja gitu ya, agar musik nyanyiannya bisa menyenangkan hati. Tujuan ibadah bukan itu, teman-teman. Itu memang bagian dari pertanggungjawaban kita sebagai pelayan Tuhan, maka memang kita harus memberikan yang terbaik. Tapi tujuan kita bukan hanya sekedar menghibur orang dan mereka tenang mendengarkan kita bernyanyi, tidak. Lebih penting bagaimana mereka encountering, mereka terhubung dengan Tuhan di dalam ibadah. Itu yang pokok penting dan yang ibadah yang seringkali kita lalai untuk memperhatikan hal itu ya. Memang harus diakui kebanyakan kita kan sibuk dengan satu sisi hal-hal teknis ya, sehingga kita terkadang lupa dengan hal yang lain. Tapi ini memang permasalahan umum yang ada ya. Ini saya ambil dari seorang teolog, liturgical theology. Dia seorang ahli dalam liturgi. Jadi dia mengamati bahwa pola-pola ibadah modern itu memang tidak selalu salah, tetapi kebanyakan sudah kehilangan esensinya, sudah kehilangan tujuannya karena kita cenderung memikirkan hal-hal atau tujuan-tujuan yang hanya pragmatis ya. Pragmatis itu mementingkan diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya tujuan yang kira-kira baik, ya itulah yang kita kejar begitu. Tanpa kita lihat bahwa ada satu unsur penting di dalam ibadah yang memang harus kita perhatikan dengan baik. Nah, bagaimana kita memulai ini? Kita harus bisa melihat dulu relasi penyembahan dan liturgi ya. Jadi langkah pertama untuk membangun sebuah teologi penyembahan yang sehat adalah menemukan hubungan antara penyembahan dan gereja. Jadi kita perlu memahami dulu ya, untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati kita perlu memahami siapa gereja. Kata gereja itu bukan berkaitan dengan gedung, rekan-rekan. Gereja itu berkaitan dengan orang-orang percaya, personal. Jadi gereja itu bisa berarti personal, bisa juga berarti semua umat Tuhan di seluruh dunia. Nah, memang umumnya nanti akan dikatakan gereja itu berkaitan dengan satu tempat ibadah begitu ya. Nah, itu istilah umum yang memang kita pahami, tapi gereja secara khusus berkaitan dengan orang-orang yang ditebus Kristus dan yang dipanggil keluar dari kegelap menuju terangnya yang ajaib. Jadi gereja itu dalam konteks Alkitab itu berkaitan dengan orang-orang yang sudah percaya begitu. Nah, ketika kita memahami bahwa gereja berkaitan dengan bagaimana karya Allah di dalam kehidupan kita, maka dengan dasar itu kita bisa membangun penyembahan yang benar. Gereja telah dipilih dalam Kristus sebelum dunia dijadikan, tetapi dalam aktualisasinya gereja adalah orang-orang yang dipanggil oleh firman Allah untuk menjadi jemaat umat Tuhan. Apa yang kita sebut liturgi adalah respon bersama, sekali lagi liturgi itu merupakan respon bersama umat terhadap firman Tuhan ya. Penerimaan mereka akan firman yang membentuk mereka sebagai umat perjanjian. Jadi liturgi itu bukan dalam pengertian tata ibadah saja begitu ya. Memang itu dalam pengertian aturannya ya seperti itu ya. Tetapi liturgi yang lebih pemahaman teologisnya atau pemahaman yang lebih dalam adalah bagaimana umat Tuhan bersama-sama merespon di dalam satu persekutuan atau satu perjumpaan bersama, pertemuan, kemudian mereka sama-sama merespon firman Tuhan yang disampaikan untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Nah, inilah pola yang kita temukan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kita akan mulai dulu dengan apa itu penyembahan. Ini kita akan mulai dengan apa itu kata worship. Penyembahan Kristen adalah pengamatan bahwa kata worship dalam bahasa Inggris berarti to attribute word, yang menunjukkan bahwa menyembah Allah berarti memberikan, sekali lagi, nilai tertinggi kepada dirinya. Definisi menarik perhatian pada gagasan bahwa kita harus memberikan kemuliaan dan pujian kepada Allah yang layak baginya. Jadi ibadah itu yaitu ya. Maka memang yang kemarin Kamelda bilang tentang ada seorang pemuji yang dia mengkritisi kalau pujian itu memang harus God sentris. Ya memang nggak salah juga karena memang pemaknaan dari worship itu sebenarnya kemuliaan, pujian yang tertuju pada Allah. Sementara kata liturgi itu liturgia itu secara sederhana berarti melayani bersama-sama dalam satu bangsa atau satu kumpulan. Nah, tapi secara khusus juga Paulus menyebut dirinya sebagai seorang liturgos Kristus atau seorang pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Roma 15 ayat 16. Juga perhatikan bagi para petugas pajak yang Paulus sebut sebagai pelayan-pelayan Allah. Roma 13 ayat 6. Hari-hari ini kita memahaminya sebagai tata ibadah kan. Tapi liturgi di dalam Alkitab itu tidak hanya berkaitan dengan urutan-urutan A, B, C, D di dalam struktur satu ibadah,
tapi justru berkaitan dengan panggilan, sekali lagi, pribadi kita, dan di mana Tuhan menempatkan kita sehari-hari. Jadi saudara dan saya, kalau misalnya kita mengatakan kita adalah pelayan atau kita adalah seorang liturgos, berarti baik di gereja, baik di rumah, di kantor, di sekolah, kita tuh sedang melayani Allah. Itu singkatnya, ringkasnya. Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang worship, tidak dimulai dari ibadah yang terbatas di dalam gereja saja, tidak. Tapi worship selalu berkaitan dengan penyembahan pribadi kita, relasi kita dengan Allah terlebih dulu. Jadi ada dua pemahaman di sana, worship secara pribadi dan worship secara komunal atau komunitas, begitu ya. Nah, ini perlu jadi satu peringatan penting bagi kita ya, karena seringkali memang saya pun harus akui bahwa penyembahan pribadi saya, misalnya doa pribadi, renungan, atau bahkan keseharian saya melakukan ini dan itu, nah itu seringkali menjadi kelalaian-kelalaian saya. Dan mungkin menjadi satu peringatan bagi kita bahwa seorang liturgos atau seorang pelayan Tuhan memang dia dipersiapkan sedari dini, dimulai dari kehidupannya. Jadi kehidupan seorang penyembah itu bukan saat dia menyanyi dan melayani di gereja saja. Itu hanya ekspresi yang nampak dalam satu komunitas umat Tuhan. Tetapi bagaimana dia menjalani kehidupan dia setiap hari. Ini cukup keras, tapi ya inilah yang Alkitab ajarkan tentang bagaimana penyembahan dan seorang liturgos atau seorang pelayan Tuhan seharusnya menempatkan diri dengan tepat. Teologi penyembahan mengekspresikan dimensi-dimensi dari orientasi hidup atau hubungan yang menyeluruh dengan Allah yang benar dan hidup. Jadi pemahaman tentang penyembahan yang benar itu sebenarnya berkaitan dengan kehidupan pribadi kita dan hubungan pribadi kita secara langsung dengan Tuhan setiap hari. Hal ini menjadi semakin jelas ketika tema penyembahan dalam Perjanjian Baru dikaji. Orang-orang Kristen kontemporer mengaburkan keluasan dan kedalaman pengajaran Alkitab tentang tema ini ketika mereka tetap menggunakan kata penyembahan secara terbatas dan menerapkan terutama pada apa yang terjadi di dalam ibadah-ibadah hari Minggu. Penyembahan dalam Perjanjian Baru adalah sebuah kategori yang komprehensif yang menggambarkan keberadaan orang Kristen secara keseluruhan. Ini bersifat koektensif, kehidupan yang terhubung dengan respon iman dimanapun dan kapanpun. Jadi penyembahan itu bukan dalam pengertian kita membatasinya seperti dalam pujian penyembahan hari Minggu, tidak. Tetapi respon kita terhadap Allah di dalam setiap kehidupan kita. Jadi akibatnya pemahaman tradisional kita tentang penyembahan sebagai terbatas pada pertemuan jemaat, pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk upacara dan pewartaan firman, tidak akan lagi berlaku. Jadi ketika kita memahami penyembahan itu sebagai sebuah ekspresi hidup, maka itu sesuatu yang berkaitan dengan keputusan-keputusan kita untuk menjalani kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi agak berbeda lagi nih dengan pemahaman kita ya. Tapi ini saya pikir cukup penting untuk kita sama-sama. Nah, kita lihat dulu di Roma 12 ayat 1. Saya bacakan buat kita ya. Roma 12 ayat 1 bunyinya demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kalau kita baca ayat 1 ini kan ada kata karena itu, ya. Nah, karena itu berarti ini kan kesimpulan kan. Nah, untuk kita tahu karena itu tuh karena apa? Kita perlu mundur ke pasal 11. Nah, kalau kita lihat pasal 11, rekan-rekan, di situ tuh Rasul Paulus menunjukkan bagaimana Allah memberikan kemurahan pada orang-orang percaya, di mana kita dicangkokkan pada ketidakberhasilan orang Israel. Jadi karena orang Israel itu gagal, maka saudara dan saya ini diangkat, dicangkokkan pada umat pilihan Allah melalui iman. Nah, jadi kita nih sebenarnya tadinya tuh orang-orang buangan yang sebenarnya dimurkai Allah, tetapi karena kegagalan orang pilihan Allah atau umat pilihan Allah, umat Israel, maka kita ini kemudian diberikan kasih karunia dan kita kemudian diangkat menjadi anak-anak Allah dan kita kemudian dicangkokkan sebagai umat Tuhan atau umat Allah melalui iman. Sampai kita memahami itu, baru kita bisa melihat karena itu, karena alasan saudara dan saya sudah dipilih, ditebus, dikuduskan, diangkat sebagai orang-orang
yang menjadi umat Allah. Maka karena itu, saudara-saudara, Rasul Paulus bilang, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ini ada beberapa terjemahan yang saya tekankan di sini. New International Version dia bilang, this is your true and proper worship. Ini adalah penyembahan yang benar dan ideal. Kemudian kalau New Living Translation, this is truly the way to worship Him. Ini adalah satu-satunya jalan yang benar untuk menyembah Allah. Which is your spiritual worship. Inilah penyembahan spiritual. Kata ibadah, worship, itu kata Yunaninya latreia ya. Apa artinya? Artinya adalah pelayanan yang diberikan kepada Tuhan. Mungkin secara sederhana ya penyembahan dari kata latreu, pelayanan kepada Allah. Jadi penyembahan itu sekali lagi ditekankan di sini kan Rasul Paulus itu bukan dalam kategori praise and worship di dalam gereja. Jadi penyembahan yang dimaksud merupakan totalitas kehidupan kita yang kita aktualisasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, itu penyembahan yang sejati yang dimaksud Rasul Paulus. Dengan alasan tadi, saudara dan saya sudah ditebus, dikuduskan, dipanggil menjadi umat Allah, pewaris-pewaris kerajaan Allah. Dengan dasar itu, kita datang melayani, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, jadi dengan kesadaran kita sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus, dipanggil, dikuduskan, baru kita bisa memahami penyembahan yang sejati. Bagaimana kita mengaplikasikan itu di dalam bernyanyi. Kalau saudara tahu saudara ditebus, saudara tahu saudara dikuduskan, dipilih, memiliki keyakinan kehidupan kekal, saya yakin bahwa nanti penyembahan kita itu mengalir dengan sesuatu cara yang sangat berbeda. Berbeda dengan kita tidak pernah memahami ya siapa kita, tujuan bergereja, berjemaat, dan sebagainya. Nah, kalau kita menyadari panggilan kita sebagai umat Tuhan, maka saya percaya bahwa penyembahan itu bukan saja mengalir dari sair-sair yang keluar, tapi mengalir dari kehidupan kita. Betul ya? Ada perbedaan antara seseorang yang dia menyanyi atau dia menguasai teknik menyanyi dengan baik, menguasai teknik bermusik dengan baik, dengan seorang yang benar-benar dia punya teknik yang bagus, tapi juga punya kehidupan spiritualitas yang bagus. Nampak dari buah-buah yang dia hasilkan. Luar biasa kalau ada begitu dalam kehidupan kita, ya. Kehidupan sebagai seorang penyembah dan juga skill yang baik sebagai seorang penyembah. Wah, saya pikir itu jadi PR kita lah untuk kita sama-sama bergumul ya. Saya kira juga teman-teman sudah punya skill yang cukup bagus. Karena mungkin PR kita di bagian spiritual worship ini ya. Berjuang untuk menghidupi bagaimana kehidupan seorang penyembah yang sejati. Ini sebuah peringatan dari David Peterson. Jadi dia bilang, meskipun ibadah atau penyembahan itu sesuatu yang memang berkaitan dengan komunitas umat Kristen, di mana mereka melakukan semua ritual upacara untuk menyembah Tuhan, tapi ada beberapa bagian yang dia memberikan peringatan. Jadi fakta bahwa beberapa penyembahan dalam perjanjian lama dianggap tidak dapat diterima oleh Allah, misalnya Kejadian 4, 37, Keluaran 32, Yesaya pasal 1, merupakan sebuah peringatan bahwa apa yang mengesankan atau tampaknya sesuai bagi kita mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika para penulis perjanjian baru berbicara tentang ibadah yang dapat diterima, mereka juga menyeratkan bahwa ada sikap dan kegiatan yang pasti tidak berkenan kepada Allah. Nah, itu sebabnya untuk suatu penyembahan atau ibadah yang berkenan, itu memang perlu ditata dengan baik, tapi juga bukan dalam kategori teknis saja ya, hal-hal teknis ya. Misalnya kita mempersiapkan pujian, aransemen lagu dengan baik. Kita memilih pujian-pujian yang sesuai dengan tema penyampaian firman Tuhan, yang punya dasar gagasan teologis yang baik. Tapi juga kita mempersiapkan spiritualitas sebagai seorang penyembah yang sejati. Sehingga kita bukan saja memperkenankan Allah melalui musik, pujian, dan penyembahan yang kita nyanyikan dan kita mainkan, tapi kehidupan kita juga mempresentasikan kehidupan seorang penyembah yang menyenangkan hati Allah. Bagaimana sih menjadi seorang penyembah yang sejati? Maka dia harus memiliki dua hal ini ya. Jadi kehidupan sebagai seorang penyembah dan juga talenta atau skill yang dikembangkan sebagai seorang penyembah. Jadi penyembahan yang berkategori dengan liturgi itu bukan saja berkaitan dengan tata ibadah ya, tapi seperti yang sudah saya bilang, liturgi atau liturgos itu berkaitan dengan kehidupan atau praktik
dari seorang penyembah yang sejati, baik ketika dia melayani Tuhan maupun ketika dia hidup ya di dalam kehidupan dia, dalam panggilan dia, dimanapun Tuhan tempatkan kita sesuai dengan panggilan saudara dan saya. Nah ini saja, terima kasih Tuhan berkati kita semua. Kasih komentar dulu ini Pak Joshua. Puji Tuhan ya, saya sudah pantau dari seluruh pertanyaan-pertanyaan yang telah aku dengar tidak bisa dianggap sepele juga karena pertanyaan-pertanyaan yang menggeliti ini kerap sekali terjadi dalam diri kita sendiri ya kan. Syarat standar menjadi penatua sama menjadi diaken ya termasuk pelayan itu ada di dalam Alkitab. Jelas ditulis dia harus terhormat. Jadi kalau terhormat ini kalau kita sebagai pelayan masih anak muda ya misalkan katakanlah dia punya wibawa, wibawanya bukan wibawa mobil, wibawa enggak, artinya dia memang benar-benar hidup menekuni iman itu. Nah, yang kedua, dia harus beristri satu gitu ya. Kalau seorang pelayan bukan nggak boleh punya pacar, boleh, tapi pacarnya satu gitu loh. Nah, itu ada ya. Jadi ada syarat-syarat standarnya ya. Itu aja langkah-langkahnya. Coba baca dulu syarat-syarat diaken dan penatua. Itu kita sinonimkan saja, sinonimkan. Jadi gampanglah ngambil syarat standarnya. Amin. Tuhan berkati udah nanti kelamaan. Ayo kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur atas materi yang telah kami terima pada malam hari ini. Kami percaya bahwa materi ini dapat membawa kami untuk tumbuh bersama di dalam iman, khususnya jemaat GPI dan seluruh para pelayan yang berada di GPI Immanuel. Engkau persatukan kami agar semua yang kami lakukan ini menjadi berharum di hadapan Tuhan, dan pelayanan kami bukan dibangun atas dasar keinginan kedagingan kami, tapi berdasarkan atas tuntunan tangan Tuhan. Tuhan, malam hari ini jika kami beristirahat, sertai kami dalam peristirahatan kami, berikan kami peristirahatan yang berkualitas, dan esok hari dapat kami bangun kembali dan beraktivitas dan melakukan aktivitas kami. Segala sesuatunya kami perbuat untuk Tuhan, sekalipun kami lakukan untuk manusia. Dalam nama Yesus berkati kepala sidang kami, keluarga besarnya, anak atau mantunya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati semua, berkati kami dengan berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketentraman, perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripadamu melimpah atas hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kaya berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.